eh, kelompok tani perhutanan sosial di Jawa Timur, anggota AP2SI, baik yang sudah memiliki izin HKM, hutan kemasyarakatan, maupun yang masih proses validasi atau juga yang masih statusnya draft SK. Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita sudah bisa berkumpul dalam bimbingan teknik lewat Zoom. Mudah-mudahan ini semua menjadi berkah Ramadan, sehingga yang kita bahas pada siang ini bisa mendatangkan manfaat bagi kita semuanya. Hutan lestari, masyarakat sejahtera. Sedikit saya laporkan bahwa BIMTEK ini hari ini materinya adalah tentang penandaan batas luar atau penataan areal yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Pak Suhendro sebagai Kepala Balai. Dan jam 1 nanti materinya adalah rencana kerja perhutanan sosial dan rencana kerja tahunan yang insya Allah akan disampaikan Bapak Rufiat dari BPSKL. Tujuan pelatihan hari ini meningkatkan pemahaman mengenai penataan batas, ya, penandaan batas, atau kalau orang Mojokerto ya tentang patok, ya, patok dari lokasi pasca izin itu. Berikut juga prosedurnya, kemudian cara-caranya itu nanti kita akan akan dipahamkan semua oleh Bapak Suhendro. Kemudian meningkatkan pemahaman terkait dengan rencana kerja 10 tahunan, yaitu rencana kerja perhutanan sosial dan juga rencana kerja tahunan. Dan insya Allah setelah itu nanti kita akan praktek. Jadi besok itu praktek membuat dokumen rencana kerja perhutanan sosial dan RKT. BIMTEK ini sepenuhnya disupport oleh AP2SI, BPN, dan juga panitia diselenggarakan oleh Jawa Timur, BPP Jawa Timur. Nah, yang terakhir saya ucapkan terima kasih dan bagi teman-teman KPS untuk mengikuti kegiatan ini, karena kegiatan ini sangat penting dan urgent. Dan untuk moderator nanti langsung akan dipimpin oleh Mas Mukri. Tapi mungkin sebelum moderator untuk memimpin bimbingan teknik ini, saya mohon dari BPN AP2SI untuk memberikan kata sambutan. Saya pikir itu dari saya, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ucok. Ayo Bang Ucok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, tidak bisa menyalakan kamera karena kamera lagi bermasalah. Sebelumnya mohon maaf, untuk hari ini saya sebelumnya diminta untuk jadi moderator belum bisa bergabung karena ada 2 agenda yang juga cukup mendesak. Pertama, satu,
saya harus mewakili APDWSI untuk melakukan proses penelahan atau memvalidasi KLHS-nya Provinsi Kalimantan Selatan terkait RPJPD dan RPJMD, sehingga belum bisa bergabung konteksnya secara langsung. Yang kedua, pada hari ini jam 3 sore begitu bersama Ketua Umum dan beberapa wakil Badan Pengurus Nasional harus mengikuti peringatan Hari Rimbawan di KLHK, yang dimana APDWSI diminta oleh Bu Menteri untuk bisa menjadi salah satu memberikan catatan penting terkait perjalanan perhutanan sosial. Itu mungkin dua update yang menyebabkan saya tidak bisa berhadir. Tapi di hari ini kami bersama DWSI terima kasih banyak kepada Pak Suhendro atas kesediaannya memberikan bimbingan, pandangan, dan pemahaman kembali begitu kepada rekan-rekan kelompok kebutuhan sosial anggota DWSI dan juga kepada para pengurus lah begitu. Kemudian terima kasih kepada Kepala CDK Nganjuk, Pak Wardoyo, salam kenal, karena sebelumnya mohon maaf kami belum sempat bersilaturahmi atas nama Badan Pengurus Nasional ke CDK Nganjuk, tapi insya Allah dalam waktu ke depan kita pasti akan bersilaturahmi lah. Kemudian terima kasih kepada Pak Panca selaku pendamping di Kabupaten Mojokerto dan itu dan seputar beberapa Kabupaten Mojokerto begitu sudah juga kita bergabung serta Pak Selamat selaku Badan Pengurus Provinsi Jawa Timur yang sudah berupaya untuk bisa melaksanakan kegiatan ini dengan harapan tentu ini bisa bermanfaat tadi. Yang selain itu juga yang kita pahami sama-sama kemarin baru sosialisasi soal perpres percepatan PS, di mana secara nasional di 2024 ada 1.600 begitu kelompok RKPS dan RKT yang bisa disahkan oleh pemerintah khususnya oleh KLHK. Nah, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwasanya upaya yang dilakukan oleh Badan Pengurus Provinsi ini adalah tentu bagaimana terus memperkuat begitu konteks pengakuan dan perlindungan terhadap perhutanan sosial baik yang sudah SK-nya diterima ataupun yang belum atau yang sudah dalam tahapan-tahapan pemanfaatan lahan, agar tentunya tujuan bersama kita apa yang menjadi tujuan besar itu hutan lestari sejahtera itu tidak berjalan, tapi dengan pendekatan aturan yang sudah ada. Walaupun catatan penting di Badan Pengurus Nasional, aturan itu masih butuh beberapa penyempurnaan agar lebih bisa operasional di tingkat tapak. Namun dari semua proses itu tentunya yang paling penting adalah bagaimana menguatkan terus pemahaman dan pengetahuan kita bersama begitu atas tanggung jawab baik dari sisi sosial, moral, bahkan dari sisi yang lain terkait bagaimana konteks sosial, ekonomi dan lingkungan itu bisa terus di apa dipaduserasikan begitu. Mungkin itu sedikit sambutan. Semoga hari ini kegiatannya lancar dan mendapatkan beberapa pengetahuan baru dan di hari besok itu tentu sangat berharap sekali bantuan dari kawan-kawan CDK Nganjuk untuk bisa membantu penyusunan secara teknisnya agar proses ini bisa tadi seperti kita bilang memperkuat terus aspek dari pelaksanaan konteks perhutanan sosial yang tentunya kembali kita harapkan ini memberikan atau mewujudkan apa yang disebut dengan tujuan perhutanan sosial itu sendiri atau di APDWSI biasanya menyebut dengan hutan lestari raksasa sejahtera. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu gak muncul sih rek suara ini. Terima kasih Mas Uco. Selanjutnya langsung saja kepada Bang Mukri untuk memimpin acara bimbingan teknik ini. Monggo Bang Mukri.
Masih mute itu saya lihat itu. Halo Pak Dayat ya, masih mute Pak, masih mute. Lupa. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adil lestari buat kita semua. Pertama kami mengucapkan terima kasih buat Pak Slamet ya sudah memfasilitasi kita semua untuk melakukan bimbingan teknis terkait dengan bagaimana percepatan pasca SK dalam hal penataan kawasan, kemudian juga penyusunan dokumen RKT dan RKPS. Telah hadir bersama kita ya perwakilan dari Kementerian LHK, kemudian juga dari cabang dinas, bagaimana tadi disampaikan oleh Bung Ahmad Rojani, bahwa yang paling penting adalah bagaimana proses pasca diskusi ini itu bisa segera berjalan. Nah, di sini titik krusialnya, karena sifatnya di pertemuan terbatas, gitu ya, mungkin barangkali bisa kita mendapatkan semua kelompok tani yang ada di Jawa Timur ini, yang khususnya yang tergabung dalam AP2S bisa mendapatkan input, dan input tersebut terkait dengan tahapan-tahapan operasional bagaimana proses yang diusulkan itu bisa berjalan dengan baik, dan kemungkinan kendala apa saja di kemudian hari seandainya proses ini segera akan kita laksanakan, termasuk prasyarat supaya gangguan atau hambatan atau kendala di luar cuaca ya atau di luar kendala teknis alam itu bisa teratasi. Nah, untuk mempersingkat waktu karena posisi kami itu juga masih dalam perjalanan ya, jadi kami persilakan untuk lebih awal bisa memberikan paparannya atau pengetahuannya buat kita semua dari perwakilan Kementerian LHK ya. Kami yang di Jogja kami persilakan Bapak untuk waktu dan tempatnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin suara saya apa cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas ya, baik. Jelas, Pak Indro. Terima kasih Pak Rozani yang saya hormati, Pak Slamet selaku tuan rumah, Mas Wardoyo, Pak Cedeka Nganjuk. Selamat pagi, Mas. Ya, terima kasih Pak Indro. Terus teman-teman moderator dan peserta semuanya. Tentu sebelumnya kita selalu panjatkan puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, diberi kemudahan dalam menjalankan segala urusan. Baik, mohon izin langsung saja saya mau share screen kalau boleh. Masih belum dibolehkan nih sama hostnya. Kalau boleh saya diminta untuk dijadikan co-host kalau bisa. Mohon izin teman-teman. Masih belum? Justru yang dikasih tadi Pak Rozani saya lihat. Coba ke saya, coba kasih untuk Oke, sudah. Makasih. Baik teman-teman, mohon izin. Apakah sekarang kelihatan teman-teman? Sudah Pak, sudah kelihatan. Terima kasih. Baik, langsung saja ya bahwa diskusi kita konteksnya adalah pasca memperoleh izin. Saya kira betul sekali teman-teman. Karena apa? Setelah kita memperoleh izin, ternyata kalau dari segi pengelolaan hutan itu masih dalam bentuk peta saja teman-teman. Di lapangan belum jelas di sebelah mana sesungguhnya izin ini. Apabila kita aplikasikan atau implementasikan di lapangan, maka kegiatan yang seharusnya dalam ilmu kehutanan untuk ikut berpartisipasi mengelola hutan, yaitu dengan memberikan tanda batas dan pemetaan ulang apakah sama persis dalam SK atau ada perbedaan. Tentu hal yang wajar, bisa saja terjadi perbedaan, bahkan hampir seluruhnya belum pernah ada yang sama persis dengan SK awal, karena sesungguhnya SK awal adalah delineasi di dalam peta saja.
Nah, kemudian bagaimana mendudukan atau menjatuhkan SK tadi, peta tadi di kawasan hutan atau lokasi di lapangan yang mau kita mohon, itulah yang disebut dengan penandaan batas pada areal perhutanan sosial. Teman-teman, sebelum ada SK Menteri LHK yang tahun 2022, itu memang ada dualisme bagaimana tata cara menanda batas, yaitu ada Permen LHK nomor 7 tahun 2021, ada Permen LHK nomor 9 tahun 2021. Nah, dua-duanya agak sedikit berbeda, maka kemudian disepakati, saya kira dari AP2SI ikut berperan serta, karena yang menentukan lokasi juga AP2SI untuk prakteknya, yaitu kalau tidak salah di Bandung dan di Grobogan. Maka kemudian kita beruji coba, kita melakukan semacam langsung praktek di lapangan. Nah, hasil praktek di lapangan itulah dituliskan di dalam sebuah keputusan menteri, yaitu nomor 1188 ini. Itu teman-teman sejarahnya. Saya kira Bang Rozani tahu persis dengan Bang Roni, karena beliaulah yang mengawal kami-kami ini sampai munculnya keputusan menteri SK 1188 ini. Nah, jadi teman-teman, yang tadi moderator juga menyampaikan, justru paling penting setelah itu dan prakteknya seperti apa, SK ini sudah diuji coba, sudah bukan uji coba, justru praktek di lapangan kemudian di SK-kan, kira-kira gitu teman-teman. Karena apa? Di dalam Permen LHK nomor 7 tahun 2021, teman-teman tolong klausulnya berbeda ya, penandaan batas dengan penataan batas. Terutama teman-teman CDK, biasa mendengar penataan batas. Nah, ini namanya penandaan batas. Karena apa? Untuk perhutanan sosial itu bukan digampangkan, tetapi disederhanakan. Nah, ini tolong ya, jadi disederhanakan. SK 1188 ini adalah betul-betul sudah memberikan kesederhanaan atau penyederhanaan tata cara penataan yang disamakan dengan izin-izin lain. Misalnya penggunaan, misalnya izin-izin berusaha yang lain, maka kemudian untuk PS disederhanakan. Kira-kira gitu teman-teman untuk yang regulasi ini, dasar hukum yang mau kita gunakan. Baik, sekarang pengertian, saya kira teman-teman sudah disebut tadi oleh Pak Slamet, Bang Rozi, moderator juga sama. Niat baik kita, perhutanan sosial tadi, hutan lestari masyarakat sejahtera, tentu teman-teman sudah paham semua klausulnya. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah khusus yang di penandaan batas. Sekali lagi, ini akan berbeda sekali klausulnya dengan kegiatan lain, baik yang di KHDTK, punyanya perguruan tinggi biasanya, atau misalnya izin penggunaan kawasan hutan, atau misalnya izin berusaha. Ini berbeda. Mereka namanya penataan batas, kita namanya penandaan batas. Jadi maknanya adalah penandaan batas, kegiatan yang meliputi pemasangan tanda batas, pengukuran batas, pembuatan dan penandatangan berita acara hasil pelaksanaan penandaan batas. Ini pengertian dari penandaan batas. Saya kira kalau KPS itu apa, batas sendiri, terus batas persekutuan ini juga penting saya sampaikan. Batas sendiri itu memang murni batas yang memang membatasi izinnya PS yang ada dalam peta. Tetapi kalau batas persekutuan itu memang berimpit lah kira-kira gitu teman-teman. Dengan izin lain atau kegiatan lain. Bisa dengan sesama PS, bisa dengan penggunaan, bisa dengan KDTK, bisa dengan yang lain. Itu disebut dengan batas persekutuan. Jadi ini supaya mudah dipahami, nanti saya ambil contoh di bawah di belakang petanya nanti. Baik, kemudian teman-teman, saya akan menyampaikan peran-peran para pihak di dalam kegiatan penandaan batas. Saya kira mudah-mudahan Bang Roni yang selaku perwakilan dari AP2SI, betul sekali siang ini juga sebetulnya kami diundang di Jakarta, Bang Roni, tapi karena kami sebagai peserta dan saya pilih menjadi narasumber ini saja dulu lah, kira-kira gitu ya. Mudah-mudahan lebih bermanfaat yang di forum ini. Kalau di Jakarta biar AP2SI yang sebagai pembicara di hadapan Bu Menteri, maka wajib hadir. Jadi teman-teman, para pihak yang sudah kita list, kita data,
Pertama tentu PSKL itu sendiri. Ada Direktorat PUPSA, Direktorat PKPS, ada Balai PSKL. Ini juga mohon izin Pak Roni kalau bisa diingatkan kembali. Mereka juga punya peran, punya tugas, yaitu melaksanakan koordinasi, sosialisasi, dan penetapan areal kerja. Jadi kalau misalnya AP2SI dan Pak Slamet tadi memfasilitasi sosialisasi, sebetulnya lebih tepat kalau mandat dari pemerintah adalah dari PSKL. Tetapi tidak apa-apa, ini lebih bagus juga kalau menurut saya. Karena sebetulnya harusnya Balai PSKL punya kewajiban melaksanakan koordinasi dan sosialisasi. Kemudian planologi, yaitu di tempat kantor saya, tentu saya harus membentuk SK tim pelaksana penandanan batas, mengesahkan rencana penandanan batas, membuat instruksi kerja, melakukan supervisi, dan pelaksanaan pada batas fungsi dan batas luar kawasan hutan. Jadi teman-teman akan banyak sekali dimudahkan, disederhanakan, karena apa? Ini tugas BPKH ternyata paling banyak dan paling besar kalau kita lihat di dalam slide ini. Kemudian Pusdiklat SDM tentu sekali lagi Bang Roni mungkin jangan sampai lupa peran mereka dulu di Bandung dan di Grobogan sangat besar, yaitu apa? Melakukan pelatihan metode-metode pengukuran, pemetaan, dan BIMTEK. Maka apabila Jatim memerlukan, saya kira saya bolehlah diberi kesempatan menyampaikan hari ini, siang ini, tetapi tolong Bang Roni hubungi Pusdiklat supaya menyampaikan juga langsung praktek-praktek di lapangannya. Saya kira komitmen kita dulu seperti itu kalau tidak salah. Kemudian pemerintah daerah ini harusnya bisa memfasilitasi karena di Jawa Tengah ada beberapa alokasi pendanaan yang teralokasi dari Dinas LHK Provinsi Jawa Tengah, kemudian pelaksananya adalah penandanan batas. Kira-kira begitu teman-teman. Jadi nggak usah terlalu tinggal mungkin komunikasi yang baik AP2SI Jawa Timur maupun dengan yang lain, bagaimana mendekat dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jatim, minta dialokasikan minimal ada beberapa pilot project atau beberapa contoh dalam kegiatan penandanan batas. Jawa Tengah sudah dilaksanakan. Desa, kecamatan, KPA, CDK, dan pemegang izin lainnya tentu sebagai saksi. Pemegang izin lainnya adalah apabila dia berimpit yang tadi batasnya tadi. Nah, kemudian CDK sebetulnya bukan hanya sebagai saksi, nanti dia juga bisa dijadikan sebagai pendamping, karena pendamping itu bisa LSM, perguruan tinggi, Dinas Kehutanan, penyuluh, atau anggota Pokja yang lain. Nah, ini juga perlu pendamping, karena tadi moderator habis ini mau langsung praktek nih. Nah, tentu prakteknya perlu didampingi kalau menurut saya. Nah, ini juga perlu pendamping. Kemudian pemegang izin itu sendiri atau KPS, ini punya peran yang sangat tinggi juga, karena dia adalah pelaksana penandaan batas. Saya di BPKH menyiapkan dokumen rencananya, yang melaksanakan adalah pemegang izin KPS-nya, kemudian didampingi oleh LSM-nya, kemudian kalau perlu ada diklat-diklat begini oleh Pusdiklat SDM LHK, terus kemudian pemerintah daerah memfasilitasi dan menjadi saksi. Kira-kira begitu teman-teman slide ini, bahwa peran para pihak di dalam penandaan batas PS sangat tegas, sangat jelas, dan kemudian cukup banyak stakeholder yang bisa dilibatkan. Baik teman-teman, ini diagram alirnya. Tentu Balai PSKL kan tadi sosialisasi, terus kemudian harusnya melakukan koordinasi gitu ya. Nah, ini harusnya dia menyiapkan nih semuanya. Kemudian tentu kami BPKH setelah ada dokumen yang disiapkan oleh Balai PSKL, maka kami bisa melakukan menyusun yang saya sebut tadi, instruksi kerja dan lain-lain. Saya kira ini secara teknis banget teman-teman. Ini tugas kami, tetapi sekali lagi perlu ada koordinasi, perlu ada kerjasama dengan Balai PSKL, kemudian kita satu kota kantornya, terus kemudian dengan pemegang izin PS itu sendiri. Ini alur berikutnya teman-teman. Kalau misalnya monggo kalau mau langsung praktekkan habis saya paparan. Satu, permohonan rencana penandanan batas. Bapak membuat permohonan, surat permohonan ke kantor kami, dilampiri SK persetujuan perhutanan sosial tadi.
semua punya SK, yang tadi karena pasca SK, kemudian surat permohonan nanti di bawah ada contohnya, ada slide yang Bapak tinggal tulis saja, bisa tulis tangan, bisa tulis komputer, tapi yang jelas ada belangkonya, kira-kira itu ada formulirnya. Kami membuat nanti rencana pengesahan penahan batas, tentu ini mekanisme yang kami lakukan, dan kemudian kami mengesahkan rencana penahan batas, dan setelah itu membahas instruksi kerja. Sekarang Bapak Ibu, untuk instruksi kerja membahas nggak perlu datang fisik, bisa menggunakan Zoom supaya lebih mudah. Dan kemudian setelah saya tanda tangan 2 dokumen, yaitu rencana penandaan batas dan instruksi kerja penandaan batas, maka kemudian pemegang izin melaksanakan penandaan batas. Jadi yang melaksanakan penandaan batas sekali lagi pemegang izin atau yang tadi KPS tadi. Setelah itu melaporkan kepada kami bisa melakukan supervisi langsung atau supervisi menggunakan desk analisis. Kira-kira gitu teman. Kalau misalnya saya menyetujui hasil penandaan batas, lapor kepada direktur yang membidangi pengelolaan PS yaitu PKPS, dan kemudian Dirjen PSKL menetapkan sebagai areal kerja PS. Sampai disinilah baru resmi di dalam SK tadi yang diimplementasikan, diterapkan, diaplikasikan di lapangan, inilah barangnya, inilah luas lahannya, inilah arealnya. Kira-kira gitu teman-teman. Kalau sekarang baru sampai di sini, belum dilakukan proses sampai di sini. Rata-rata begitu. Baik, kemudian tugas-tugas tadi sudah disampaikan, BPKH dan BPSKL, tentu kami membentuk tim, terus kemudian instruksi kerja, memberikan informasi kepada pemerintah provinsi kabupaten kota akan dilaksanakan penandaan batas. Pemegang izin sekali lagi yang akan melakukan dengan didampingi oleh petugas baik LSM maupun perguruan tinggi yang lain-lainnya. Dia melaksanakan penandaan batas. Saya kira itu produknya adalah nanti SK tim pelaksana dan memuat dasar-dasar segala macam, dan kemudian nanti teman-teman pemegang izin melaksanakan berdasarkan instruksi kerja yang kami buat yang ada di kolom di sini. Tim pelaksana, teman-teman, ini kami uji coba waktu di Grobogan, maka sebelum dilaksanakan di lapangan, dilakukan coaching klinik dulu, dilakukan pembahasan bersama, karena teman-teman, ini kan ada beberapa kelompok tani kan ada beberapa anggotanya. Tentu waktu batas luarnya itu yang bersentuhan dengan anggota itu yang paling penting. Tentu anggota yang lainnya menunggu di lokasinya masing-masing yang berbatasan dengan batas luar tadi. Ini bagi-bagi personil teman-teman. Ini grupnya bapak-bapak yang sebelah sana, ini sebelah sana, kira-kira gitu. Nah ini Bapak Ibu, permohonannya bisa Bapak tulis tangan juga boleh di sini. Tinggal SK nomor berapa, di hutan mana, di wilayah mana, itu tinggal tulis tangan saja. Kecamatannya apa, desanya segala macam. Kalau misalnya mau tidak sulit, tapi kalau mau diketik ulang juga boleh, lebih bagus pakai komputer, kira-kira gitu. Ini nanti saya penandaan batasnya juga sama, diisi dengan baik, baru kemudian saya tanda tangan di bawah sini, yaitu mengesahkan rencana penandaan batas. Ini Bapak Ibu, saya ambil contoh ya, mana batas sendiri, mana batas luar, mana batas fungsi misalnya. Bapak Ibu, ini batas luar. PS berbatasan dengan APL, batas luar. Sampai di sini. Ini batas fungsi. Karena di sini dengan fungsi yang lain. Yang di sini nih. Ini juga batas fungsi kecil. Ini batas APL. Ini batas APL. Karena batasnya warna putih. Batas sendiri yang mana? Cuma ini teman-teman nih. Dari sini nih, lihat kursor saya. Sini, sini, ini, sini sampai sini. Hanya itu saja batas sendiri. Yang luar, yang lain adalah batas luar, batas fungsi, batas luar lagi, batas fungsi, batas luar lagi. Jadi itu Bapak Ibu yang disebut dengan batas sendiri. Nah, batas luar ini adalah urusannya BPKH. Jadi nanti Bapak Ibu cukup mengajukan, nanti kami menggunakan data kami. Batas fungsi juga sama, urusannya BPKH.
Nah, kemudian teman-teman hanya menandabataskan di sini saja. Cukup sederhana kan teman-teman kan? Nah, kalau ini kebetulan agak panjang, yang dari sini sampai sini batas sendiri itu semua. Nah, ini batas luar nih. Ini juga batas luar dan batas fungsi yang ini. Begitu teman-teman cara membacanya. Jadi ada menggunakan data dari BPKH, ada yang digunakan data dari hasil ukur di lapangan. Karena kalau misalnya badan usaha swasta misalnya pinjam pakai kawasan hutan, maka yang batas luar dan batas fungsi diwajibkan namanya rekonstruksi batas. Nah, itu cukup besar teman-teman. Melakukan rekonstruksi batas biayanya cukup besar karena palnya berbeda. Kalau yang batas luar dan batas fungsi palnya kotak 10 kali 10 cm, panjangnya 150, tapi kalau batas sendiri cukup dengan kayu bulat maupun dengan pipa peralon yang diisi cor, semen, dan pasir. Jadi bedanya di situ teman-teman. Nah, ini saya sampaikan. BPKHTL kantor saya itu di samping melaksanakan supervisi, yaitu mengecek apa yang diperintahkan dan yang dilaksanakan, tetapi untuk batas fungsi, batas luar, dan batas izin lainnya, itu memang nanti BPK yang melaksanakan. Kalau lihat peta tadi, berarti teman-teman yang melaksanakan batas sendiri saja. Kira-kira gitu teman-teman ya. Mudah dipahami yang sebelum ini, saya kasih ulang lagi. Yang batas luar ini, batas luar, batas fungsi yang ini, dan ini, itu urusannya BPKH. Teman-teman nggak usah diributkan, nggak usah direpotkan, kira-kira gitu. Teman-teman yang batas sendiri, yaitu di hutan gini, nah ini batas sendiri nih. Itu kira-kira teman-teman. Baik, saya lanjut. Pemegang izin tadi pelaksana, saya ingatkan, tentu melaksanakannya sesuai instruksi kerja yang sudah kami buat, kemudian membuat berita acara, dan membuat petanya, serta membuat laporannya. Jangan lupa. Jadi saya rasa-rasanya sudah banyak mengeluarkan dokumen itu, tapi sepertinya belum banyak yang melaporkan teman-teman, kelihatannya gitu. Kemudian LSM dan penyuluh lain sebagai pendamping. Sekali lagi saya sampaikan tadi, karena masyarakat memerlukan pendampingan, maka rasa-rasanya perlu sekali. Kemudian tadi aparatur desa dan lain-lain sebagai saksi. Ini juga penting, karena nanti semua mendatangkan semua dokumen nanti ya, baik pelaksana, pendamping maupun saksi. Bagaimana tata cara mengukurnya teman-teman? Sekarang sudah bisa menggunakan GNSS, maka bisa menggunakan GPS atau handphone Android yang memiliki aplikasi program GPS. Jadi mudah-mudahan teman-teman sudah menyiapkan, karena kalau saya yakin Pak Selamat atau dan kawan-kawan rasa-rasanya tidak hal yang mustahil kalau mereka tidak memiliki handphone. Kenapa? Suka sekali main TikTok dan YouTube, masa nggak bisa pakai untuk kegiatan pengukuran. Kalau Android, bapak-bapak biasa buka TikTok, biasa buka YouTube, maka mudah-mudahan bisa digunakan untuk pengukuran. Kira-kira gitu teman-teman. Spesifikasi pal batas tadi, nah ini menggunakan pipa peralon, di tengahnya dikasih pasir, kemudian bisa juga kayu. Nah ini penanda batas kita coba menggunakan pipa peralon yang uji coba yang lalu, yaitu dengan pembiayaan dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Ini batas luar dan batas fungsi itu beda spesifiknya, tetapi dalam ketentuan SK Menteri LHK tersebut tidak dibebankan kepada pemegang izin perhutanan sosial. Ini menjadi tanggung jawabnya BPKH. Itu juga disederhanakan teman-teman. Kalau ini dibebankan disamakan dengan penggunaan, nanti bapak-bapak protes. Memangnya saya ngolah emas, ngolah nikel, ngolah apa gitu kan. Maka kemudian yang pal beton 10 kali 10 panjang 150, ini adalah urusannya BPKH Jogja. Ini teman-teman praktek di lapangan, akhirnya kita juga menemukan ada juga kalau paling memang sudah terpasang, maka kita tadi tinggal gunakan saja. Terus ada yang pakai peralon, ada juga pakai kayu. Yang terpaksa banget ini ceritanya, peralonnya belum datang.
Ini pengalaman di Grobogan. Ada juga teman-teman menggunakan batas alam, yaitu sungai nih, sungai. Sebelah sungai ke kiri ini adalah PS, maka kemudian batasnya cukup dengan sungai. Sungai terus baru kemudian ke kiri ya, kalau saya gambar anggaplah ke kiri nih. Ini adalah batas alam sungai bisa digunakan. Kira-kira begitu teman-teman. Bahkan kalau batas alam nggak usah diukur, ngambil aja di peta, kira-kira gitu ya, dan citra. Ini papan pengumumannya, teman-teman. Kemarin ini saya masih menggunakan yang di Lembu Lestari itu di Grobogan. Nah, ini hasil dari kegiatan penanganan batas. Tentu ada petanya untuk hasil penanganan batas. Kemudian ada berita acaranya dan berita acara supervisi disusun oleh BPKH, laporan hasil penanganan batas. Nanti kalau teman-teman juga Pak Selamat misalnya, Pak Hendro, saya perlu contoh. Nah, nanti biar AP2SI yang memfasilitasi. Karena di Grobogan sudah, di Bandung sudah. Jadi saya kira bisa diambil contoh misalnya. Kemudian pelaporan teman-teman. Pelaporan ini gunakan bab 1, bab 2, bab 3. Isinya ini saja. Tidak usah menganalisis, tidak usah melakukan kajian telahan. Tinggal sebut aja panjang batas sekian, jumlah tanah batas sekian, luas area, pokoknya gini aja. Jangan terlalu rumit. Tetapi untuk izin yang lainnya harus ditelaah, harus dianalisis. Untuk PS tidak perlu. Kira-kira gitu teman-teman. Lampirannya ini SK PS tadi, instruksi kerja yang saya tandatangani, peta kerja penanganan batas, berita acara penanganan batas, peta pelaksanaan penanganan batas, dan dokumen kegiatan. Jangan lupa setiap kegiatan ada dokumennya. Masang PAL tadi ada dokumennya. Dan warna sampul laporan warna hijau. Kira-kira gitu teman-teman ya. Masalah mekanismenya, yang penting lapor dulu ke saya, nanti kami yang mengarahkan ke yang lainnya. Saya pesan Bapak Ibu, setelah dilakukan penanganan batas, tolong dipelihara. Karena tentu teman-teman, dan saya setuju, pengelolaannya akan panjang, akan lama. Sehingga yang kita pasang harus tetap dipelihara. Baik teman-teman, kalau boleh izin moderator, Pak Selamat, Pak Rohani, dan dan kawan-kawan semua, sekalian ya, yaitu bagaimana membuat andil garapan terhadap persetujuan pengelolaan PS. Setelah batas luar kita kasih tanda batas, maksudnya batas luar poligon, sekarang saya masuk yang ada di dalamnya. Dari poligon batas luar tadi, saya tarik-tarik, saya bagi-bagi ke dalam yang disebut dengan kalau kami menyebutnya andil, kira-kira gitu loh, andil garapan. Karena andil garapan ini pasti dikelola oleh orang per orang, berarti ada orangnya, bisa menunjukkan batasnya, bisa menunjukkan tanda-tandanya, lebih mudah melaksanakan ke dalam walaupun waktunya lebih lama. Pasti lebih lama. Karena apa? Banyak yang diukur, banyak yang dipetakan, dan banyak yang harus di cross check dengan pemiliknya atau penggarapnya. Kegiatannya tentu ada persiapan, ada pelaksanaan, penyajian data pemetaan andil, dan pelaporan. Persiapan tentu administrasi. Yang paling penting adalah hasil dari tanda batas tadi. Jangan sampai dilupakan, karena kita akan menarik dari luar ke dalam, yaitu batas poligon luar akan ditarik ke dalam, terbagi-bagi, terkapling-kapling menjadi masing-masing andil garapan. Kemudian tentu sebelum melaksanakan sosialisasi dulu, karena masyarakat sekali lagi tentu kita bagi, kalau misalnya tim teknisnya menuju ke blok A, tentu masyarakat di blok A saja semua yang kumpul, yang mendampingi, yang bersama-sama mengukur bareng-bareng. Kalau misalnya masuk ke blok B juga demikian. Jadi tidak usah ikut semuanya, kalau ikut semuanya repot gitu ya. Terus kemudian penyajian data pemetaan, tentu ini adalah setelah dilakukan pengukuran, maka kemudian nanti pelaporan. Baik Bapak Ibu, terus kemudian ya tentu pelaksanaan sosial teknis tadi, menentukan indikatif ruang perlindungan. Ini juga penting teman-teman. Apakah seluruh areal perhutanan sosial, persetujuan perhutanan sosial ini terbagi habis menjadi ruang pemanfaatan,
atau adakah yang dijadikan ruang perlindungan sebagai kegiatan komunal, bukan kegiatan personal. Nah, mohon kalau memungkinkan dialokasikan, karena ini penting teman-teman. Walaupun ada juga karena kondisi existing sudah digarap semua, maka yang menjadi adalah menjadi ruang pemanfaatan karena semua orang ada di situ. Nah, untuk contoh kemarin di Grobogan dan di Bandung ada sempat teralokasikan untuk ruang perlindungan, yaitu ruang-ruang yang di sekitar sungai atau sekitar dataran-dataran tinggi. Menerima rekomendasi sketch Anil Garapan, itu untuk sketch-sketchnya juga kita cek dulu ke lapangan dengan cara diukur. Pembuatan kereta dengan mengacu pada peta penentuan batas yang saya sebut tadi, kemudian menentukan titik ikat dan titik batas penentuan batas sebagai acuan pengukuran, mencatat koordinat geografis titik ikat dan titik batas penentuan batas untuk dicari di lapangan. Saya kira teman-teman kalau boleh misalnya titik ikat dan titik batas untuk sebagai kontrol, maka kalau boleh menggunakan GPS yang lebih canggih dikit karena akurasinya lebih bagus. Kemudian untuk Anil Garapan bisa menggunakan handphone. Sekali lagi itu handphone yang Android. Ini kegiatannya teman-teman, yaitu pengambilan titik koordinat, kemudian penanda batas Anil Garapan dan memetakan hasil itu semua. Jadi gitu teman-teman. Tentu tim pelaksanaan lapangan dalam membuat Anil Garapan, saya kira orang-orangnya siapa saja, sekali lagi semua terlibat, baik organisasi perangkat daerah provinsi Jatim, KPH setempat, pendamping, BPK juga siap kalau dipanggil atau diminta untuk dijadikan pendamping. Kemudian Perhutani ada bagian PHW, ada bagian Depren juga harusnya bisa untuk membantu teman-teman yang ada di lapangan. Pemerintah desa kelurahan yang paling utama pemegang izin dan Direktorat Jenderal PS juga harus bertanggung jawab dalam hal kegiatan bimbingan dan penyuluhannya. Ini flowchart kegiatan teman-teman. Sekali lagi setelah persiapan sampai dengan kegiatan pengukuran sampai kemudian memasang tanda-tanda. Tanda-tandanya lebih sederhana harusnya, tidak harus sama persis dengan pal beton atau kotak atau yang dengan paralon, cukup dengan kayu juga saya kira bisa. Yang penting disepakati bersama antara batas saya dengan batas sebelah kiri kanan muka belakang dan begitu juga yang lain-lainnya. Ini apabila kita menggunakan drone teman-teman, tapi saya kira kecil peluangnya, tapi kami kemarin mencoba mempraktekkan menggunakan drone yang di dua lokasi tersebut. Sudah diukur, tapi kemudian drone kita juga terbangkan juga. Hasil kegiatannya teman-teman sekali lagi, berita acara, jangan lupa. Yang ini, sorry. Jadi, daftar ruang kelola, data Anil Garapan, mana yang komunal, mana yang parsial perorangan, terus sketch petanya, ini tidak terlalu bermasalah karena yang paling penting di dalam areal tanda batas yang sudah disahkan oleh Kepala BPKH. Itu paling penting teman-teman. Kemudian tali sheet tentu harus disiapkan dan berita acara dibuat rangkap 3, yaitu untuk pemegang izin PS, untuk BP Balai dan Direktorat Jenderal Bidang IPS. Jadi ada 2 teman-teman. Memang ini domainnya PSKL teman-teman, tapi saya mengantarkan dikit aja bahwa berita acara dirangkap 3 untuk pemegang izin PS, untuk Balai PSKL Jawa, dan kemudian Dirjen yang membidangi bertanggung jawab itu Dirjen PSKL. Ini ada beberapa contoh tali sheet atau yang akan diisi, kemudian ada sketch petanya juga sama, lampiran 2. Ini semua rasa-rasanya slide-nya sudah saya kirim sama panitia tadi, bisa dicermati, dan ini adalah dilaksanakan setelah dilakukan penandanan batas. Jadi nanti jangan berpikir ini dulu, jangan, harus itu dulu ya, tanda batas luar dulu. Jadi ini tali sheet membuat Anil Garapan, kemudian sekali lagi tadi dibilang ya, sebelah timur siapa, sebelah utara siapa, sebelah selatan berbatas dengan siapa, ada semua catatannya.
Kalau di ilmu pertanahan namanya SP2FBT, surat penguasaan bukti fisik bidang tanah. Ini teman-teman ada semua contoh berita acaranya juga kita udah siapkan supaya jangan lagi misalnya mengalami kesulitan. Loh, bikin berita acaranya kayak apa? Ya, ini tinggal isi tangan juga boleh lah kira-kira gitu ya. Tapi yang penting disepakati oleh semua pihak. Mau diketik juga boleh, lebih bagus. Inilah andil garapan yang kita miliki. Yang arsir ini adalah untuk yang komunal, teman-teman. Artinya tidak bagi orang per orang, tetapi sebagai daerah catchment area, sebagai daerah perlindungan. Kemudian baru dibagi-bagi ke orang per orang. Ini model contoh yang kalau tidak salah di Bandung yang ini kalau tidak salah. Baik teman-teman, itu terima kasih dari saya dan mudah-mudahan kalau ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan, saya masih ada kesempatan untuk sama-sama ikut memandu. Terima kasih moderator, saya kembalikan lagi. Silakan moderator. Ya, baik Pak Hendro, terima kasih. Saya ada kendala teknis dari HP-nya tukar-tukar pinjam-pinjamnya. Nah, intinya jadi proses hari ini kita bicara soal itu ya, andil garapan, termasuk juga bagaimana nanti ya soal andil garapan. Jadi sebagaimana sudah dijelaskan oleh Pak Hendro, bahwa yang paling penting itu ada dua yang saya catat. Itu pertama adalah satu, kesiapan baik secara personal maupun secara kelembagaan BPKTL Yogyakarta untuk ikut menjadi, bisa disebut pendamping atau bisa disebut apapun, untuk membantu prinsip seperti itu. Yang kedua, karena juga sebelum tadi dimulai, sejak semalam yang dikeluhkan itu bagaimana ya terkait dengan pendanaan untuk penyelenggaraan penataan batas ini. Nah, tadi sudah dijawab ya, bahwa tidak dibebankan kepada petani atau pemilik andil garapan, tetapi kalau contoh yang lain itu sudah difasilitasi oleh pemerintah daerah melalui dinas-dinas LHK atau dinas kehutanan yang lain. Nah, mungkin barangkali yang poin kedua ini nanti bisa kita urun rebukan gimana caranya. Yang penting proses tahapan menuju andil garapan dan penataan batas area khususnya wilayah batas luar itu bisa segera terlaksana. Nah, di kita ini sudah hadir ya, sudah hadir peserta. Barangkali daripada nanti ragu-ragu setelah selesai baru nanya, mendingan sekarang. Dan kita kolektif aja karena kita kumpul nih dari 3 titik kalau nggak salah ya. Juga yang lain. Iya, di sini di tempat kita 1 titik ada sekitar berapa belas orang gitu. Jadi baiknya kita efisiensi waktu untuk bertanya bergiliran, dan kalau bisa pertanyaan itu dibuat yang yang gampang dimengerti gitu ya, supaya kita mendapatkan jawabannya juga lugas dan mudah dipahami. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih Pak Hendro sudah menyempatkan diri menjadi narasumber sekaligus jadi pencerah buat kita. Waktu dan tempatnya pada kawan-kawan semua. Kami persilakan buat yang mau tanya. Ini tadi sudah ada slide presentasi yang dibagikan ke kita semua. Boleh untuk menjadi bahan pertanyaan apa yang kira-kira menjadi kurang dimengerti. Termasuk tadi secara teknis kalau mau bikin map laporan pun warna hijau udah dikasih tahu sebetulnya, detail sekali. Kami persilakan, silakan Pak Selamat atau Bapak yang lain. Terima kasih Kang Mukri, Pak Hendro. Mungkin ya ada beberapa yang saya tanyakan. Yang pertama terkait dengan spesifikasi pal batas. Apakah diperbolehkan, tadi kan diperbolehkan kayu ya, tapi kalau misalkan bambu hidup itu apakah diperbolehkan? Yang kedua, kalau kami ingin
ini kan sudah ada beberapa KPS yang sudah mengantongi izin HKM. Nah, kalau kami ingin mengajukan dokumennya ini, apakah kita antar ke kantor Bapak atau cukup dengan PDF saja? Lalu kira-kira selesai, maksudnya dieksekusi itu untuk waktu berapa lama dari izin dari pengajuan surat itu? Begitu Pak, terima kasih. Sebaiknya langsung aja ya supaya kayak interaktif aja ya. Kalau dikumpul-kumpul nanti malah ada yang ketinggalan. Kan enggak apa-apa nih. Nanti yang lain bisa mengikuti aja, siapa tahu penjelasan saya bisa menjawab yang lain yang mau ditanyakan. Yang pertama ini moderator, mohon maaf nih, saya langsung aja moderator ya. Yang pertama masalah biaya. Sekali lagi, pelaksana itu bertanggung jawab baik fisik, teknis maupun keuangan, yaitu adalah pemegang izin PS. Tetapi kepedulian Pemprov Jawa Tengah melalui dinas LHK-nya yang saya perhatikan ada beberapa kali itu moderator, dia itu membiayai. Kalau nggak salah ada 4 atau 5 kali kegiatan dana di Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Jateng membiayai penandaan batas PS. Nah, itu menariknya tuh. Kalau menurut saya, siapa tahu Dinas Kehutanan Jatim berminat, akhirnya juga kita menekan itu teman-teman. Harusnya misalnya 250 juta satu, tapi bisa 4, 5 atau 2, kira-kira gitu teman-teman. Bahkan nggak harus saklek harus sekian berapa, kira. Yang penting ada supporting atau ada semacam pemantiknya, kira-kira gitu teman-teman. Satu. Yang kedua, Pak Slamet, spesifikasi PAL batas itu ketentuannya seperti itu, saya harus menyampaikan, yaitu menggunakan pipa pralon atau dengan menggunakan kayu. Sebetulnya Pak Slamet, saya sebenarnya sangat setuju tuh secara pribadi dengan menggunakan tanaman hidup. Tapi kalau bisa jangan bambu Pak, kalau bisa. Karena bambu itu berumpun-rumpun, nanti yang saya perlukan satu garis, jatuhnya melar besar, bukan main nanti rumpunnya itu. Yang bagus apa? Pinang misalnya. Karena pinang itu tidak berumpun. Pinang itu satu kali tanam udah di situ aja. Gak mungkin dia berumpun-rumpun. Tapi kalau bambu, itu biasanya berumpun kalau bambu. Tanamnya di situ, muncul kemana-mana, pas kita berkumpul kemana, nanti bingung nanti. Jadi saran saya setuju, coba kalau misalnya memungkinkan tanaman hidup, tapi pilihlah tanaman yang soliter, yang sendirian. Karena ini bentuk batas luar ini kan. Coba ya Pak ya, misalnya Pak Slamet mau masang batas itu 5 kilo. 5 kilo dengan menggunakan pinang Pak Slamet, ada berapa tanaman pinang, itu nanti buahnya juga bisa dipakai tuh Pak Slamet. Kalau misalnya tanamannya pinang, sekalian sebagai tanah batas. Itu yang jenis spesifikasi PAL. Tetapi dalam peraturan SK Menterinya yang seperti yang saya sebut tadi. Yang kedua, mengajukan, saran saya fisik tetap diajukan. Karena kalau misalnya nanti menggunakan WA, bisa disampaikan terlebih dahulu, tetapi tetap fisiknya saya tunggu. Karena kalau saya mengesahkan rencana penandaan batas, kan Bapak tanda tangan basah, saya juga ikut basah juga. Kira-kira gitu, supaya sama. Kira-kira itu Pak Slamet ya, tidak apa-apalah gitu ya. Memang ada banyak yang melalui WA, melalui ya berarti kan scan atau foto ya. Tapi itu bisa diproses, tetapi nunggu fisiknya datang. Kan sekarang dikirim pakai pos kan bisa juga Pak Slamet. Nggak usah terlalu rumit gitu ya. Kirim pakai pos, nggak lama juga sejauh Madura ini. Saya kira itu. Terus kemudian bagaimana berapa lama? Berapa lama saya memproses? Ini juga nih. Pak Rohani ini, tolong bantu saya. Karena apa? Mohon maaf, bantu maksudnya dimaafkan atau dimaklumi. Di Jawa ini Bapak Ibu, izinnya sudah keluar hampir 700 izin. Nah kalau misalnya Bapak Ibu, semua mengajukan, apalagi ini ada KHDPK, kemudian semua mengajukan sampai 1000 lebih, ya mau semua dituntut juga 2 minggu. Rasa-rasanya janganlah ya.
Karena apa? Kelengkapan data juga perlu, yaitu teman-teman dari Balai PSKL tadi bisa nggak mensupport data izin yang telah dikeluarkan ke kelompok tani, dikasih save filenya, titik koordinatnya kepada saya. Itu kadang menjadi kendala juga Pak Slamet. Mereka nggak ngasih-ngasih ke saya. Akhirnya apa? Lama kesannya. Padahal kalau datanya ada, insya Allah nggak sampai 2 minggu, artinya 7 hari kerja, berarti kan seminggu lebih ya, itu bisa selesai. Kira-kira gitu Pak Selamat, Pak Moderator, silakan lanjut lagi. Terima kasih Pak Hendro. Baik, terima kasih. Kalau dekat, kecilin nih. Kalau dekat terlalu kecil. Apa udah? Kalau berdekatan yang lain di mute Pak Dayat. Yang lain di mute, lebih bagus tuh. Kita sudah ya tadi Pak Selamat. Masih ada yang lain yang mau bertanya? Iya, ini karena jarang-jarang nih bisa ketemu walaupun apa namanya online gitu ya, dengan langsung kepalanya dan penjelasan saya kira cukup clear dan jelas gitu. Cukup jelas. Mana yang kira-kira karena kita mau langsung ready kan ini ya, mau langsung jalan pasca ini, bahkan besok tuh mau belajar langsung ke lapangan. Jadi mending yang sekarang ada buruan untuk nanya. Atau kawan-kawan di tempat lain di luar yang di desa ini, dari daerah Nogosari, Padusan, Malang, dari Malang. Pak Rigen tuh, Rigen angkat tangan. Baju merah nih Pak, siapa tuh yang angkat tangan tadi? Rigen, dari sana. Rigen Sutrisno. Ya, Regen. Silakan Pak Regen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Hendro, terima kasih. Jelas sekali penjelasannya. Tapi masalahnya kami ini Pak Hendro sudah validasi. Ini lagi nunggu SK cuman. Nah, sambil menunggu ini sebenarnya kami kemarin sudah persiapan sebenarnya, tapi ini sampai hari ini SK kami belum keluar. Sebenarnya saya kepingin membicarakan ini dengan BPSKL-nya, cuman karena ini belum hadir di sini, maka tidak apa-apa lah, saya barangkali bisa menyampaikan bahwa selama kami menunggu SK ini, memang tidak banyak yang bisa kami kerjakan, Pak. Apalagi wilayah yang kami peroleh di BS itu adalah hutan lindung. Nah, tapi ada satu hal yang saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Hendro, yaitu masalah pemilikan komunal. Artinya itu dilaksanakan oleh kami secara lembaga. Jadi sementara ini kami memang sudah menanam tanaman-tanaman konservasi di hutan lindung itu untuk memang tujuan kami adalah menghidupkan kembali sumber-sumber mata air yang dulu ada, sekarang ini mengecil dan bahkan hilang. Tetapi alhamdulillah setahun ini kami sudah melaksanakan banyak hal, yaitu menanam bambu. Ada yang datar-datar kami tanami kopi, Bapak. Ada kami tanami tanaman-tanaman konservasi agar airnya bisa kembali lagi mengalir. Karena di daerah kami ini, Pak, tujuan kami ini, kami kepingin memberikan semacam pilot project di mana kami ini kan terkenal dengan ini pemanfaatan air isi ulang dalam hal tangkian ini, Pak. Tapi mereka memanfaatkan alam saja, tapi tidak pernah bagaimana caranya kita menciptakan yang dulu ada sumber kita kembalikan lagi, dan itu yang baru bisa kita manfaatkan untuk kelola airnya, seperti itu. Dan ini Pak, yang lebih penting lagi perlu kami sampaikan ke Bapak bahwa kami ini sebenarnya mau jalan itu juga iwu pekewu, Pak. Kenapa? Batasan PS kami ini langsung dengan Perum, dengan pihak Perum Perhutani. Makanya saya ini menghindari hal-hal untuk bisa menjadikan suatu selisih paham, sehingga sementara ini memang kami hanya bisa menunggu dan menunggu SK kami hadir. Nah ini padahal sudah lama Pak, sudah September kemarin kami sudah divalidasi, dan kami mengucapkan terima kasih kepada
Bapak-bapak dan Ibu di CDK Nganjuk yang sudah membantu kami. Harusnya tidak ada jadwal validasi, tetapi bisa di apa ya, dimintai tolong ke BSKL untuk bisa memvalidasi di wilayah CDK Nganjuk. Dan kami termasuk salah satu dari 2 kelompok yang divalidasi, Bapak. Kami sekarang lagi nunggu SK dan nunggu itu nggak enak, Pak. Makanya kami kepinginnya satset begitu, tetapi saya lihat di KUPS kami ini sudah di draft untuk ini pembuatan SK. Nah, harapan kami kalau kami bisa tahu sudah ada atau belum, misalkan nomor registernya, saya bisa jalan Pak ini dengan anggota. Minimal itu aja kami bisa jalan untuk bisa kami bisa manfaatkan PS yang kami ajukan. Sebenarnya kami ini mengajukan banyak Pak, terutama yang sudah ada existingnya. Tetapi di peta yang dikeluarkan oleh KLHK, ternyata yang sudah ada existingnya tetap milik Perum. Itu nggak apa-apa. Tapi kami tidak berkecil hati karena nanti konservasi adalah hal yang sangat indah, yang sangat besar nilainya daripada yang di hutan-hutan produksi, Bapak. Saya pikir seperti itu, dan itu yang bisa kami sampaikan. Barangkali teman-teman AP2SI juga bisa menindaklanjuti apa yang kami sampaikan ini, bahwa kami ini juga menunggu SK-nya kok lama ini ya. Tapi enggak apa-apa, saya paham bahwa memang tidak kami sendiri yang harus diurus, mungkin ribuan kelompok yang harus diurus, makanya kami masih sabar menunggu begitu. Terima kasih Bapak dan rekan-rekan AP2SI sudah difasilitasi. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Pak. Waalaikumsalam Pak Regen, kecil satu. Ya Pak Regen tadi intinya sudah validasi tapi masih proses menunggu SK ya. Ya moga-moga ini bulan berkah, bulan baik, bulan dijabah semua doa. Mudah-mudahan LHK juga mengabulkan bagian dari perpanjangan tangan Tuhan lah. Gitu ya, untuk mempercepat mengabulkan SK yang dimohonkan ini. Nah, berikutnya buat lagi ada yang ini sudah. Oke, Pak Mus ya. Silakan Pak Mus. Silakan disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempertegas Bapak tentang biaya. Tadi kalau disampaikan di beberapa tempat yang sudah dilaksanakan penandaan batas dan penetapan batas adalah dibiayai oleh APBD, terutama di Jawa Tengah dengan Dinas Kehutanan Provinsi. Nah, kalau boleh atau kalau bisa kami diinformasikan, seumpama mandiri, katakan kalau 100 hektar itu kira-kira biaya kami berapa ya Pak? Sebab di Jawa Timur itu belum ada titik terang tentang penganggaran tersebut. Sehingga mungkin kalau toh kami mengajukan harus mandiri. Demikian, terima kasih Pak. Oh, ini lagi-lagi soal biaya ya yang ditanyakan. Jadi kalau tadi asumsinya terkait dengan pendanaan yang bersumber dari PBN atau PPD, nah ini mungkin kemungkinan yang disampaikan Pak Muslim ini Pak Muslim ini kalau seandainya dari pemerintah provinsi nggak dapat, kabupaten nggak dapat, mungkin kalau harus urunan kira-kira gitu ya, si petani ini berapa kira-kira diperlukan. Tapi saya rasa itu nggak berani dijawab karena menganggar nanti ketempuhan ini kalau dijawab seolah ngajarin nggak benar gitu ya Pak Hendro, ini nggak begitu. Tapi kalau sekira ancang-ancang berapa biaya yang diperlukan untuk seluruh proses itu mungkin bisa gitu ya, berapa yang diperlukan berdasarkan pengalaman yang sudah ada di tempat lain juga, biasanya terkait dengan luas areal, kemungkinan seperti itu. Tapi untuk itu bisa tetap nanti dijawab oleh Pak Hendro ya. Masih ada 2 penanya lagi, kami persilakan. Pak. Siapa lagi yang silakan? Ada lagi? Pak Jono. Pak Jono, apa yang lain?
Belum. Yang di luar? Baik, Pak Hendro. Karena belum ada yang mau tanya lagi, silakan Pak Hendro. Baik, Waktunya. ini aja ya. Mas Regen, saya kira kalau sementara lagi proses, ini baik sekali nih. Nanti keluar izin, langsung minta dengan data namanya save file atau koordinatnya, supaya dikirim juga ke saya. Sehingga kalau Bapak mengajukan, langsung kami bikinkan rencana penandatanganan batas dan instruksi kerjanya. Karena apa? Kalau izin lama, teman-teman PSKL biasanya kesulitan mencari data save file-nya atau titik koordinatnya. Tapi kalau baru lagi proses, mudah-mudahan gampang lah, karena kan baru kan itu kan, harusnya itu. Nah, kemudian yang lagi menarik ini, Pak Rigen nanti ya, saya belum sampai ke Volu namanya nih. Volu itu yang untuk penyerapan karbon, cadangan karbon, dan kemudian untuk karbon trading. Nah ini kalau Pak Rigen mengelola hutan lindung, ini menarik Pak Rigen. Nanti saya overlay peta Bapak dengan peta Volu. Apabila itu indikasinya masuk Volu, maka sekali lagi ada peluang besar juga Pak Rigen untuk membiayai dari namanya BPDLH, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup yang ada di Kementerian Keuangan. Itu lagi ramai di luar Jawa. Di Jawa ini belum, karena lagi masuk volunya tahun ini. Jawa Timur itu nanti nyusun kinerja volunya habis Lebaran, Pak Rigen. Nanti saya menarik nih, saya suka sekali kalau Bapak tadi bilang hutan lindung, tapi kami ajukan PS gitu ya, menarik sekali Pak Rigen. Jangan khawatir Pak, tetap optimis kalau saran saya. Nanti ada jalan lah kira-kira, ada jalan keluar yang baik. Kemudian saya setuju Pak Rigen, hati-hati kalau berbatasan dengan yang lain, bukan hanya dengan perhutani ya, dengan siapa saja harus hati-hati. Jangan sampai kita ada kesalahan menggunakan lahannya orang lain, itu saya setuju. Nah, yang menarik tadi adalah Pak Rigen menyampaikan, sama-sama dikelola masyarakat, tapi ternyata tidak masuk ke HDPK, masih tetap wilayah kerja perhutani. Gitu Pak Rigen ya, kira-kira ya? Kira-kira gitu kan? Nah, ini juga, tidak usah terlalu khawatir Pak Rigen, ada peraturan Menteri LHK yang menyebut masih bisa dikelola bersama, namanya kalau tidak salah kerjasama apa, KPP atau apa namanya itu. Nah itu teman-teman nanti dari AP2IC harus memfasilitasi nih. Ada bisa Pak Rigen menurut saya. Jangan terus kemudian mundur lagi Pak. Jangan khawatir kalau itu. Saya kira itu Pak Rigen ya, kita sama-sama tunggu SK-nya. Terus kemudian nanti habis contoh aja. Kalau begitu Pak Rigen baru keluar hari ini, besoknya store ke saya. Kira-kira itu Pak Rigen ya. Supaya langsung. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kira gitu ya. Nah, terus kemudian Pak Mus. Sepertinya gini Pak. Kegiatan pengukuran dan penandatanganan batas tidak tergantung luas, tetapi tergantung dengan panjang trayek. Sambil contoh ya, 100 hektar nih, 100 hektar, sambil contoh. Mana handphone saya? Ini ya, teman-temannya dilihat di monitor. 100 hektar, apabila kotak begini, kotak segi 4, itu panjangnya adalah 1 kilo, kali 1 kilo, kali 1 kilo, kali 1 kilo. Berarti berapa panjangnya? 4 kilo. 4 kilo itu 100 hektar, teman-teman. Kalau panjangnya kotaknya seperti ini, lokasinya Bapak. Tetapi kalau lokasinya adalah seperti ini, lihat di tangan saya, sama-sama 100 hektar, tapi kemudian berapa kilo nih? 5 kilo, 10 kilo, 3 kilo, 4 kilo, berkilo-kilo. Karena apa? Lokasinya kayak jari. Itu beda juga Pak Mus. 100 hektar yang kotak tadi, yang ini cuma 4 kilo. Ini cuma 4 kilo nih. Karena kotak. 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Itu 100 hektar Pak Mus. Maka 4 kilo. Biayanya lebih murah daripada yang 100 hektar kayak begini nih. Ini 100 hektar nih Bapak-Bapak. Tapi begini menggang. Maka kemudian yang diukur begini, masuk keluar keluar masuk keluar masuk keluar masuk, ini berpuluh-puluh kilo. Paham Pak Mus ya? Jadi saya tidak bisa menyebut per hektar itu berapa, yang paling penting panjang trayeknya berapa. Nah kemudian panjang trayek ini adalah memang ketentuan di planologi ada Pak Moderator. Nah, ada ketentuannya teman-teman, menyebut bahwa per kilo sekian. Tetapi
Kalau teman-teman PS kerja sendiri, mosok mau dibayar. Misalnya ngundang saksinya desa, camat, mosok dibayar. Misalnya apa masyarakat Manggulupal, mosok dibayar. Jadi saya kira eh, bisa dihemat maksudnya gitu loh Pak Moderator. Anggaplah 1 kilo harusnya 6 juta misalnya. Kalau misalnya manggul pal nggak usah dibayar, bikin palnya cuma beli alatnya, beli apa bahannya saja. Ya jangan minta bayaran kan untuk sendiri kan. Jadi demikian Pak. Nanti kalau sudah menyusun instruksi kerja sama saya bisa bantu. Harusnya gini Pak, kalau kalau ngisi cor ya jangan minta bayaran dong. Tapi kalau saya yang nyuruh mungkin minta bayar gitu ya, mungkin gitu ya. Ini saya mengukur batas nih, terus kemudian manggul dibayar buruhnya, terus bikin cornya dibayar, paham moderator ya? Tapi kalau untuk sendiri jangan dibayar supaya murah, kalau gitu pada ya. Nanti manggul palnya jangan dibayar juga, dan ini manggul pal jangan orang itu terus, kan sudah pindah ke lokasinya orang nih. Oh ini grupnya sini, ya kalau bisa jangan dibayar lah, bisa sehemat mungkin, kira-kira gitu pada ya. Jangan khawatir gitu ya. Oke, makasih. Sorry, satu lagi. Ada di chat itu menyatakan, saya sudah mengukur andil garapan. Bagaimana dengan batas luarnya? Ya ini kebalik ini, tapi nggak apa-apa lah. Kita hargai orang juga ya. Orang dari luar ke dalam, dari dalam keluar ini. Tetap diperlukan luarnya, tetapi dalamnya kebetulan sudah beres nih kira-kira gitu. Ini di chat Pak yang dari KTH Bangkit gitu kan. Dari KTH Bangkit menyatakan saya sudah sudah mengukur batasnya kira-kira gitu. Nah ini ada chat juga dari Pak Ahmad Rozani, info yang didapat walau belum terverifikasi APDASI, BPD telah ada mengkomunikasi dengan pihak Disub, dukungan BPD untuk ini. Saya kira ini kan di Tahura, nanti kita masuk lagi Pak Rozani yang di PS, kira-kira itu Pak Rozani ya. Kayaknya jangan khawatir lah gitu ya. Tapi saya setuju dengan tadi yang khususnya di yang Parigen tadi Pak Rozani. Parigen itu kan kebetulan hutan lindung ya, jadi nggak langsung menanam, dia malah memelihara kira itu. Bahkan ingin menanam supaya muncul sumber mata air lagi. Saya kira itu jawaban dari saya. Terima kasih moderator. Sudah cukup kira-kira moderator? Kalau sudah cukup. Sebentar. Tolong dibatin yang kecilin. Ya. Oke. Yang lain masih ada nggak? Ada. Sebelum Masih akan ada. berakhir, kita wabil khusus yang jauh dulu ya. Kalau bisa yang dari Malang gitu ya, kasih kesempatan. Daerah-daerah lain di luar yang dari Mojokerto ada? Yang Saya sedikit ingin mengkonfirmasi aja. cuma konfirmasi. Ya ini Baik, silakan. Kita mau dengar Pak Selamat dulu. Konfirmasi. mengenai papan pengumuman Pak. Ini kan judulnya areal izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial atas nama kelompok tani hutan Lembu Lestari. Sementara di SK kita itu bukan izin katanya, istilahnya persetujuan. Ya, sesuaikan aja. Masyarakatan. Sesuaikan aja Pak. Contoh aja. Dirubah, Pak. Areal persetujuan hutan kemasyarakatan atas nama KTH Alas misalnya Ya. seperti itu. Terima kasih Pak. Sesuaikan aja Pak, itu contoh aja Pak. Dan itu cuma 30 kali 30 sen Pak. Kecil sekali. Ya. Pamat ya, karena itu cuma contoh ya. Contoh aja. Saja aja persetujuan. Ganti saja nanti sesuai SK. Oke, sesuai SK-nya. Oke, yang terakhir nih kalau nggak ada yang lain nih, Pak Teh. Oke, silakan Pak Teh. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Saya dari KTH Sumberagung. Saya Pak T dari Cilacap Sumberagung. Ingin menanyakan aja terkait dengan peta atau sefil peta yang dilampirkan di SK. Itu mungkin kalau minta softfile-nya itu di mana? Karena ketika kita mau mandiri, kita harus tahu batas luarnya dari peta itu. Jadi mungkin harus ada file yang harus kami terima. Sementara yang kami terima ini PDF di SK itu. Seperti itu Pak. Mohon pencerahannya, kita minta ke siapa untuk softfile-nya SK yang peta yang sudah di SK.
Terima kasih, Pak. Baik, langsung aja Pak Moderator ya. Ya, silakan Pak, langsung Pak. Kalau paparan saya tadi, itu data itu dari Balai PSKL. Itu. Balai PSKL tugasnya tadi yang pertama tadi menyiapkan data tadi. Nah, gitu kira-kira gitu Pak, ya. Makanya tadi paling gampang punya Parigen nih, lagi berproses nih. Harusnya setelah keluar minta save filenya, gitu kira-kira Parigen nanti. Nah, kebetulan ini kan sudah lama nih. Nah, kalau sudah lama, bayangan saya harapannya adalah di Balai PSKL mintanya ya. Clear ya Pak Moderator ya? Terima kasih Pak. Mungkin nanti kita akan tidak lanjuti untuk meminta permohonan ke BPSKL. Terima kasih Pak. Baik, makasih sama-sama. Oke, kita lanjut ya. Masih bersama Pak Hendro. Ada waktu menuju jam 11 itu sekitar 5 menit lagi. Jadi peluang menunggu buka maghrib masih sangat lama sekali. Jadi kita lebih baik manfaatin untuk ngaji apa ini namanya, Green Ramadan nih ceritanya, Green PS, Ramadan PS. Ya buat daerah-daerah lain masih ada nggak? Ya. Jangan udah pergi nanti baru, aduh kenapa nggak ngomong gitu. Padahal ini nggak ketemu langsung nih, enak nih. Iya bisa nyebut nunduk-nunduk lah mukanya gitu kan? Ya. Oke silakan, silakan langsung masuk aja ya. Silakan langsung masuk. Yang mau ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Indro, salam kenal. Saya Sekretaris KTH Pringgondani, Kecamatan Trawas, Desa Trawas, Kecamatan Trawas, Pak Mojokerto. Ya, saya Pak Gus Maji. Pak Indro, ini kami mendapatkan izin pengelolaan hutan kemasyarakatan. Ini areal saya ini seperti jari tangan itu, Pak. Kalau ya gini ya, kayak begini ya. Iya, kan merenjok Pak. Sebenarnya satu areal, tapi di dalamnya itu ada kawasan berhutani yang dikelola berhutani itu. Tapi ya tidak jadi satu areal gitu Pak. Nah ini untuk penandaannya saya kira sangat sulit sekali karena yang kawasan kami ini di Trawas ini adalah bukit-bukit. Jadi gunung lah Pak yang diberikan. Namanya Gunung Budak. Nah itu. Ya rencana untuk para layang itu Pak rencananya. Oke. Rencana para layang. Ya, sudah diajukan ke Bu Menteri dan sebagainya ke itu. Jadi ya ini kami juga untuk menandai ini juga akan kesulitan kalau tidak ada biaya dan sebagainya Pak. Kalau dilihat dari jarak tadi per kilonya katakanlah 6 juta katanya itu ya. Itu kami kan akan berkilo-kilo ini Pak. Kalau dilakukan sendiri ya dengan anggota mungkin ya nanti dibagi apanya kan itu ya. Karena ini areanya hutan lindung semuanya. Yang bisa dimanfaatkan hanya sekitar tidak lebih dari 50 hektar Pak. Kurang dari 50 hektar yang bisa dimanfaatkan. Itu. Yang lainnya itu sudah yang datar-datar itu punyanya berhutani semuanya dikelola berhutani. Demikian Pak. Ini ya kami juga merasa agak kesulitan juga kalau penandaan batas seperti dengan biaya-biaya yang seperti itu gitu loh. Karena anggota kami semuanya baru Pak, belum andil garapan dan sebagainya. Untuk pemetaan andil garapan ini juga kan perlu titik-titik yang diperlukan kan itu Pak ya. Itu. Jadi kiranya nanti kami juga akan membuat permohonan bersama tim dari Pak Slamet ini. Karena kami dibantu oleh Pak Slamet ini Pak. Untuk permohonan dan sebagainya. Dari AP2SI juga. Dari Bang Roni, Bang Ucok dan sebagainya. Jadi ya inginnya kami ingin maju tapi ingin tapi murah. Tapi kami juga bagaimana ini caranya kan gitu Pak. Ya mohon bantuannya dan sebagainya. Terima kasih, saya kira ini Pak yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung ya Pak Endro. Baik, Pak Gus Maji.
apapun semua yang kita mohon, maka kita punya risiko untuk punya tanggung jawab. Kalau saran saya, tinggal bagaimana menyederhanakan pelaksanaan tanggung jawab tadi. Saya kira kalau Bapak beli tanah juga pasti dikelilingi batas tanahnya kan kemana gitu ya. Nggak mungkin terus kemudian habis beli, aku males di jalan kaki kan nggak mungkin juga. Begitu juga kalau saya habis mohon ya harus saya cek juga gimana sebetulnya batasnya di lapangan. Tadi ada teman yang bilang mau pakai tanaman hidup bisa, mau menggunakan pohon yang masih ada di situ bisa. Nanti ada caranya semua Pak, jangan khawatir Pak. Yang penting coba Bapak mohon dulu, nanti kita carikan jalan keluarnya. Tidak mungkin kita kembalikan. Apalagi kalau tadi Bapak menyebut-nyebut ada rencana para layang, berarti itu kan itu untuk jasa lingkungan wisata yang mahal juga tuh sebetulnya. Tidak semua orang bisa para layang masalahnya. Ya kan? Berarti artinya apa? Bapak pemegang izin bisa nanti kerjasama dengan vendor yang mana untuk membangun para layang, karena para layang itu ada safety-nya yang sangat tinggi, tata cara yang sangat tinggi, maka tidak mesti atau tidak mungkin Bapak kerjakan sendiri. Pasti Bapak kerjasama dengan yang lain. Waktu kerjasama yang lain dengan yang lain itu kan bisa diskusikan. Ada kewajiban yang belum kita laksanakan, yaitu menyusun tanda batas. Tanda batas belum kita laksanakan, belum menyusun rencana pengelolaan yang tadi nanti siang mau dibahas. Misalnya kayak gitu Pak Kusmaji ya. Jadi saya kira semangat itu tetap harus ada, tinggal bagaimana cara menyelesaikannya. Gitu Pak Kusmaji. Jangan itu Siap. tadi. Karena memang risikonya gitu Pak. Udah saya bilang tadi. Kalau Bapak dapat lokasi yang kotak begini, gampang Pak. Kotak 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, 4 kilo, 100 hektar gitu ya. Giliran begini Pak, waduh muter-muter Pak, kira-kira gitu. Jadi itu semua seperti itu. Kalau saran saya ikuti aja ketentuan yang sudah dibuat, tetapi kemudian ada penyederhanaan yang akan kita lakukan. Kira-kira gitu Pak Kusmaji. Siap, siap. Kalau 6 juta Bapak berita saya, bisa saya jalan dengan buruh. Tapi kalau Bapak kerja sendiri, ngapain Bapak dibayarkan gitu ya? Semacam itu Pak Kusmaji. Ya Pak Kusmaji ya? Iya Pak, siap. Oke, makasih. Ya, terima kasih Pak. Baik, kita lanjut ya. Jadi masih ada kesempatan sekali lagi buat kawan-kawan lain yang baru bergabung atau sudah dari tadi bergabung mau bertanya atau mengeluarkan pendapat juga boleh. Kalau memang sudah tidak ada lagi, kita mintakan untuk AP2SI dan nanti terakhir pencerahan terbaru, terupdate yang perlu kita dengarkan, perlu kita kerjakan dari Pak Endro. Kira-kira apa gitu ya di penutup acara, gitu ya. Gitu ya. Silakan dari kawan-kawan AP2SI nasional maupun dari Provinsi Jawa Timur. Ya, yang ingin disampaikan atau apapun ya, bisa klarifikasi. Kalau tidak ada ya closing statement, baru nanti terakhir penutup dari Pak Endro gitu ya. Jadi ini masih ada ruang waktu, kalau tidak ada ya apa boleh buat, jadi langsung kita ke AP2SI. Silakan AP2SI nasional atau tuan rumah Jawa Timur, mana yang duluan aja? Oke. Dari Terima kasih banyak Kang Mukri dan juga khususnya Pak Suhendro karena sudah memberikan pencerahan kepada kelompok perhutanan sosial Jawa Timur yang tergabung dalam anggota AP2SI Jawa Timur, baik itu yang sudah memiliki persetujuan hutan kemasyarakatan, hutan desa atau hutan rakyat, dan juga yang masih dalam proses, tentu kita berdoa yang masih statusnya validasi, kemudian draft SK, itu kita berdoa agar di bulan Ramadan ini doa kita senantiasa dikabulkan oleh Allah SWT, sehingga teman-teman Jawa Timur yang lagi menunggu ini juga nanti kita bersama-sama saiyek saekoproyo membangun ekonomi kerakyatan melalui akses pengelolaan hutan, perhutanan sosial, dan juga bersama-sama melestarikan hutan kita yang yang sudah memberikan
kehidupan kepada kita bersama. Pencerahan ini sungguh sangat luar biasa dan kami nanti setelah istirahat akan diskusi rencana tindak lanjut bagaimana memfollow up BIMTEK ini secara konkret, yakni mengajukan permohonan bagi KPS yang sudah memiliki persetujuan perhutanan sosial. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kawan-kawan APDOSI Nasional. Ika, Ucok, ada yang mau disampaikan? Baik, kalau tidak ada, jadi saya coba akan mengemas sedikit ya apa yang sudah kita perbincangkan sampai dengan saat ini. Satu, yang dimohonkan nih panitia itu cuma minta yang pertama jangan lupa ngisi Google Doc absensi gitu ya. Itu. Nah, yang kedua, komitmen BPKT-ATL baik personality dari Pak Endro maupun cara kelembagaan itu sangat mendukung terhadap upaya mobil khusus usulan-usulan kita yang sedang kita bahas. Yang kedua, ada peluang-peluang baru misalnya terkait karena mobil khusus yang pengelolanya di kawasan hutan lindung saat ini ada yang namanya program Volunet ya, Volunet Sync, juga ada sumber pendanaan, ini sebagai peluang aja terkait dengan upaya masyarakat untuk mempertahankan fungsi kawasan hutan. Yang ketiga, ada juga terkait dengan pembiayaannya, sumber pendanaannya itu sebagaimana diatur dalam SK nomor 4 2021 dibebankan kepada PBN maupun kepada APBD gitu ya, APBD. Nah, yang terakhir kita sendiri punya komitmen untuk kira-kira sokongan gitu terkait dengan pembiayaan ya untuk proses andil garapan di kemudian hari. Jadi prinsipnya itulah kegotong royongan akan kita bangun di daerah Jawa Timur untuk bagaimana pasca SK itu semuanya bisa segera dijalankan. Nah, ada yang paling penting yang saya dengar gitu ya di sini Pak Endro, karena di kawasan KHDPK yang telah mendapatkan SK persetujuan maupun belum, itu masih terdapat aset gitu ya, aset perhutani. Nah, sekali lagi ini yang mohon pencerahannya walaupun di Permen 04 itu sudah dijelaskan. Biar kedengar semua, sebagian juga sebagai bagian dari closing statement-nya Pak Endro gitu ya untuk menutup atau mengakhiri rangkaian acara bimbingan teknis kita hari ini. Demikian. Baik, terima kasih. Sekali lagi, memang penanganan batas ini SK yang saya sebutkan tadi tahun 2022 itu betul-betul penyederhanaan kegiatan yang biasa dilaksanakan secara umum di lingkup planologi hutan dan tata lingkungan. Jadi teman-teman sudah sangat-sangat sederhana kalau teman-teman mau memahami baik tata caranya maupun administrasinya. Laporan tadi tidak harus 6 bab, cukup dengan 3 bab. Tidak usah dibahas, tidak usah ditelaah, dituliskan saja hasil yang pengukurannya. Coba bayangkan teman-teman. Yang lain harus dibahas, ditelaah, dicermati, kemudian kita bisa menilai. Kalau ini nggak usah dinilai lah, kira-kira gitu. Berarti sudah sangat sederhana. Kemudian sekali lagi, memang pembiayaan itu ada tanggung jawab pemohon. Karena kalau kita membiayai, tentu menjadi kesalahan karena tidak diperbolehkan aturannya. Namun karena masyarakat, maka kemudian Pemprov Jawa Tengah, sambil contoh Pemprov Jawa Tengah yang sudah melakukan ya, itu membiayai dengan APBD. Nah, saya kira menggunakan menggunakan batas hidup, saya setuju, tapi pilihlah pohon yang tepat, jangan pohon yang berumpun. Saya takutnya kalau bambu merumpun nanti batasnya nggak jelas. Harusnya batas satu garis bisa bengkak maksud saya. 5-6 tahun yang akan datang, yang mana batasnya udah nggak jelas karena sudah berumpun-umpun bambunya tadi. Yang terakhir teman-teman, sumber dana lain saya kira perlu diakses, baik itu kalau misalnya jasa lingkungan, wisata segala macam, itu kalau misalnya mau kerjasama dengan pihak lain tentu dibebankan terlebih dahulu tanda batas karena
penandaan batas ini sangat penting. Bentuk legalitas, legitimasi teman-teman mengelola lahan itu setelah dilakukan tanda batas dan dilakukan pengesahan. Kalau belum itu teman-teman baru peta dengan lapangan yang nggak jelas. Sebelah mana lapangannya? Seperti tadi Pak Rigen ketakutan, kekhawatiran masuk ke lokasi lain. Karena belum ada tanda batasnya. Harus ada tanda batas dulu. Dan yang paling terakhir, tadi menyebut ada aset-aset perhutani. Coba teman-teman ya, satu, sekarang hutan produksi dan hutan lindung di 4 provinsi di Jawa tidak seluruhnya dikelola perhutani. Ada disebut dengan KDPK. Berarti kalau sudah KDPK, maka perhutani di situ adalah tidak mengelola, tidak seperti yang kemarin sebelum ada KDPK. Tetapi asetnya masih ada, mungkin bekas kerjasama atau yang lain-lain. Sekarang kita balik Pak Moderator, kita balik. Kalau kita punya izin di situ, maka kemudian berarti aset perhutani tadi adalah sebagai mitra kerjasama, tetapi kerjasamanya kita punya izin dulu. Kalau kemarin kan perhutani dulu yang punya izin, kalau kemarin, ya kan? Nah sekarang kita punya izin dulu. Misalnya seperti tadi, Pak Rigen mau bikin para layang, saya mau kerjasama dengan perhutani, saya mau kerjasama dengan, bisa saja semua. Tetapi yang punya izin adalah kelompok taninya Pak Rigen gitu loh. Nah kita balik seperti itu. Karena aset perhutani itu adalah aset negara juga. Dianggap langsung dihapus. Dihilangkan, dihapus bagi orang perhutani itu jadi masalah. Negara yang rugi teman-teman. Karena itu aset negara. Nanti tinggal lapor aja mereka. Anu Pak, rusak Pak. Oh ini hilang Pak. Nah jadi bagi mereka nggak rugi. Tetapi negara yang rugi. Maka ada Permen LHK nomor 4 tahun, berapa itu tadi Pak moderator tersebut tuh? Saya lupa. Permen LHK nomor 4 tahun 2021 atau 22. Kan ada tuh, ya kan? Nah jadi itu acuannya. Tetapi kalau saran saya, karena ini di KDPK, di luar wilayah kerja perhutani, bisa nggak izinnya dipercepat misalnya, bahwa ini lokasi ini menjadi izinnya PS, kira-kira gitu kan. Nah, tapi aset perhutani tetap kita hitung sebagai input output kan, nanti adalah memang perlu aset itu. Kemudian apa? Nanti berbagi hasil keuntungan kan gitu kira-kira. Itu pendapat saya pribadi. Pendapat saya pribadi. Karena apa? Saya bicara wilayah ruang saja saya. Bahwa di dalam operasionalnya adalah ada sesuatu, semua harus dibicarakan. Saya kira itu teman-teman. Terima kasih sekali. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebetulnya selayaknya ingin ketemu langsung, tetapi saya ada keraguan. Itu hari mau ada undangan di Sujatim, itu akan bersamaan atau berdekatan dengan ini sehingga saya bisa ke sana, sehingga di Mojokerto. Ternyata tidak jadi. Terus kemudian sebentar, ini ada chat juga nih ya, sebentar. Terus kebetulan hari ini juga ada acara di Jakarta, itu juga saya ragu juga, mau ke Jakarta atau gimana. Akhirnya yang bisa adalah dengan Zoom saja, teman-teman. Satu lagi ada pertanyaan saya lihat dari Pak Rigen, gimana aset perhutani jalan PS, tapi peruntukan hutan lindung, apa langsung dilepas oleh Perum kalau hutan lindung nggak boleh ditebang? Ya, hutan lindung nggak boleh ditebang, karena memang tidak boleh. Pemanfaatan kayu nggak boleh, Pak Rigen. Masalah dilepas tidak lepas nanti diskusinya dengan perhutani sebagai pemilik asetnya. Kira-kira itu Pak Rigen ya. Intinya dia aset negara, jadi tidak bisa langsung dilepas begitu saja. Tinggal didiskusikan bagaimana cara pengelolaan berikutnya. Sekali lagi terima kasih atas semua perhatiannya, dan nanti kalaupun masih ada waktu, mudah-mudahan bisa bertemu langsung. Karena kemarin Pak Rozani juga kirim surat saya mau audiens juga. Nah audiensnya nggak tahu kapan. Saya udah alokasikan padahal minggu ketiga bulan ini, tapi rupanya belum ada respon lagi. Kira-kira itu. Makasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Makasih. Baik, terima kasih juga Pak Endro, apresiasi dan penghargaan kami ya atas waktu pengetahuan yang diberikan buat kita semua. Kita sudah dengarkan apa yang diketahui oleh Pak Endro, sudah kita dengarkan juga apa yang disarankan sudah kita dengarkan. Mudah-mudahan hari ini membawa keberkahan untuk ke depan kita menindaklanjuti apa yang sudah kita bahas. Nah, sebelum mengakhiri, saya pribadi mengucapkan sekali lagi terima kasih atas nama P2SI dan mohon maaf ya karena di perjalanan banyak kekurangan tadi, putus-putus sinyalnya itu karena beda lokasi antara tempat saya nginap dengan di lokasi acara ini. Yang terakhir sebelum kita menutup link Zoom ini, kita mohonkan buat semua yang pegang HP untuk dibuka kameranya ya, kita foto dulu bareng. Foto bareng dulu, mendekat. Link Zoom-nya dibuka.
Silakan dinyalain. Kameranya dinyalain, kita foto bersama. Ada yang nggak ada nggak punya. Oke, nah, Ada yang nggak punya. oke. Silakan nanti Pamat aja yang ini ya, yang foto. Iya, apa jadi? Ya tinggal dipoto aja, diklik. Atau ini ada nggak? Loh, situ Ika, kan, Ika. dari sini. Baik, Kak. Ika, bisa nggak diinin? Bunda naruh aja Pak Mukri. Kak, foto pertama. Foto ya. Foto Bentar, bersama ya. sebentar. Oke, foto bersama. Nah, gitu dia. Saya miring. Ini saya dokter Pak Slamet. Silakan. Mana semuanya? Udah. Selamat. Siapa yang foto ini? Yang foto sebentar Pak. Satu, dua, tiga. Sudah. Makasih ya semuanya ya. Sudah cukup. Suaranya Bang Mukri. Itu masih di mute. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan wabil khusus kepada Pendro selaku narasumber yang sudah menyempatkan untuk berbagi kepada kita semua. Dengan tidak mengurangi secara hormat, kita tutup acara ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz Alhamdulillah. Rabbil alamin. Sampai jumpa di kemudian hari Pendro. Terima kasih buat kawan-kawan semua. Dan nanti tetap kita akan bertemu lagi ya buat kita Jam 1 ya. Jam 1 dari narasumber PSKL. Gitu. Sekarang yang mau pasang banner tolong dipasang. Foto ya. Oke. Kita akhiri. Pasang sini, di luar. Bisa keluar ya Bapak Ibu. Nanti masuk lagi. Oke, nanti masuk lagi. Mas Ucok ini bagaimana? Ya, jadi kita bisa rehat, sholat, ya. Tapi kemudian sebelum rehat dan sholat, kita sudah dapat hal yang penting dari kita ada pembiayaan. Gitu. Nah, bagaimana kemudian kita di tempat lain di profesi